Tahukah Anda bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dalam 10 tahun terakhir, kasus stunting di Indonesia menunjukkan penurunan, meskipun belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya rumah tangga 1000 HPK yang memanfaatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lengkap dan serentak. Di sisi lain, intervensi gizi yang diperlukan belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta penyelenggaraannya belum terintegrasi. Tentunya, kita tidak ingin membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan konvergensi oleh multisektor yang dapat menurunkan prevalensi stunting secara efektif. Pendekatan ini akan memastikan setiap rumah tangga 1000 HPK yang menjadi kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan yang dibutuhkan secara lengkap. Layanan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 paket, yaitu 1. Kesehatan ibu dan anak, yaitu layanan untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 2. Konseling gizi terpadu, yaitu layanan untuk memastikan kecukupan gizi pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 3. Air minum dan sanitasi, yaitu layanan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat kondisi lingkungan pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. 4. Pendidikan anak usia dini, yaitu layanan untuk menstimulasi perkembangan otak sejak dini pada anak. 5. Perlindungan sosial, yaitu layanan untuk memastikan setiap keluarga 1000 HPK memiliki akses kepada layanan kesehatan dan pangan bergizi. Konvergensi harus dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, daerah, desa. Dalam konvergensi tersebut, pemerintah pusat berperan untuk memastikan kementerian atau lembaga mengalokasikan program atau kegiatan untuk intervensi penurunan stunting pada kabupaten atau kota yang menjadi prioritas. Pemerintah daerah berperan untuk memastikan program atau kegiatan lintas sektor dari berbagai sumber pendanaan tersedia dan dilaksanakan di desa-desa fokus penurunan stunting. Pemerintah desa berperan untuk memastikan rumah tangga 1000 HPK menerima dan memanfaatkan intervensi yang disediakan, serta berperan untuk mengalokasikan kegiatan pencegahan stunting sesuai kewenangan dan kebutuhan setempat. Selain itu, masyarakat desa juga berperan dalam memantau ketersediaan layanan oleh berbagai sektor, khususnya kepada rumah tangga 1000 HPK. Konvergensi ini mensyaratkan adanya koordinasi dan konsolidasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Mengingat pentingnya konvergensi program pusat, daerah, dan desa, hal ini menjadi pilar ketiga dalam Strategi Nasional atau Stranas Percepatan Pencegahan Stunting. Di tingkat kabupaten atau kota, upaya konvergensi dilaksanakan dengan menerapkan 8 aksi konvergensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, penetapan target sasaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil program dan kegiatan. Kedelapan aksi tersebut adalah: Aksi 1. Analisis situasi. Aksi 2. Penyusunan rencana kegiatan. Aksi 3. Rembuk stunting. Aksi 4. Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang peran desa. Aksi 5. Pembinaan kader pembangunan manusia. Aksi 6. Sistem manajemen data. Aksi 7. Pengukuran dan publikasi data stunting. Aksi 8. Review kinerja tahunan. 3 aksi pertama ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis data atau informasi guna meningkatkan kesesuaian pengalokasian program atau kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan intervensi. Aksi 4 dan 5 ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat. 3 aksi terakhir ditujukan untuk memperkuat kualitas pemantauan dan evaluasi yang didukung sistem manajemen data untuk meningkatkan transparansi,
dan digunakan untuk pembelajaran dari pelaksanaan program atau kegiatan dalam 1 tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, 8 aksi ini mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, sehingga setiap aksi memiliki jadwal tertentu agar hasilnya optimal mempengaruhi kualitas pelaksanaan intervensi. Bupati dan Wali Kota memimpin pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Untuk melaksanakannya, Bupati dan Wali Kota menunjuk tim koordinasi yang sudah ada, seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, atau Tim RAT-PG, atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, atau TKPKD, atau tim lainnya yang dinilai efektif. Aksi nomor 1, analisis situasi. Bapeda memimpin OPD dalam menganalisis data dan informasi untuk memahami permasalahan rendahnya tingkat konvergensi di wilayahnya dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasinya. Analisis tersebut setidaknya meliputi kajian sebaran prevalensi stunting, kesenjangan cakupan layanan, ketersediaan program, kendala rumah tangga 1000 HPK dalam mengakses layanan, termasuk kendala perilaku masyarakat, serta koordinasi antar OPD dan koordinasi dengan kecamatan dan desa. Beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam aksi 1 yang mengakibatkan rendahnya konvergensi diantaranya adalah penentuan target lokasi intervensi yang kurang tepat karena rendahnya ketersediaan data, distribusi tenaga pelaksana intervensi yang belum sesuai kebutuhan, sarana atau prasarana intervensi yang belum memadai, dan belum semua intervensi sensitif memasukkan rumah tangga 1000 HPK sebagai target penerima manfaat. Permasalahan pada aksi 1 juga terdapat pada tingkat koordinasi antar program yang rendah, sehingga sebaran program tidak merata, serta tidak adanya upaya untuk perubahan perilaku tertentu dari target sasaran, seperti keengganan untuk meminum pil tablet tambah darah. Berdasarkan kajian tersebut, Bapeda dan OPD menyusun rekomendasi yang meliputi daftar desa sebagai fokus penanganan, daftar intervensi yang perlu menjadi prioritas, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi anggaran, perbaikan pengelolaan layanan untuk meningkatkan akses, kampanye perubahan perilaku spesifik yang diperlukan, perbaikan manajemen data untuk memperbaiki pentargetan dan meningkatkan cakupan, serta penguatan koordinasi. Analisis situasi ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan perbaikan cakupan dan konvergensi intervensi sebagai dasar perumusan rekomendasi selanjutnya. Aksi nomor 2, penyusunan rencana kegiatan. Bapeda selanjutnya memimpin OPD dalam menyusun rencana kegiatan dengan menggunakan rekomendasi dari aksi 1. Hal ini diperlukan agar rekomendasi tersebut dapat direalisasikan melalui program dan kegiatan pada tahun berjalan dan atau 1 tahun mendatang. Rencana kegiatan tersebut harus mencakup kegiatan yang diperlukan untuk seluruh poin rekomendasi hasil aksi 1. Rencana kegiatan ini harus jelas dan operasional, sehingga harus memuat siapa OPD pelaksana, target hasil, jadwal pelaksanaan, lokasi, termasuk dukungan anggaran. Untuk menghasilkan rencana kegiatan tersebut, Bapeda dan OPD melakukan langkah-langkah kunci sebagai berikut. 1. Bapeda dan OPD mendiskusikan rancangan rencana kegiatan dengan DPRD agar DPRD mengetahui lebih awal dukungan kebijakan yang diperlukan. 2. Bapeda bersama desa dan kecamatan menyampaikan rancangan rencana kegiatan dalam rembuk stunting untuk mendapatkan konfirmasi, kesepakatan, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Bapeda menyampaikan rencana kegiatan yang telah disepakati kepada OPD untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Aksi nomor 3, rembuk stunting kabupaten atau kota. Pada rembuk stunting, Bupati atau Wali Kota berperan dalam memimpin diskusi permasalahan stunting dalam konteks setempat, penyepakatan rencana kegiatan, menggalang, dan mendeklarasikan komitmen publik dalam gerakan pencegahan stunting di wilayahnya. Selain itu, rembuk stunting memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan sosial terhadap pelaksanaan kesepakatan dan komitmen tersebut. Untuk itu,
rembuk stunting perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari bupati atau wali kota, sekda, DPRD, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, perwakilan kementerian teknis, unsur PKK, lembaga non-pemerintah, pendamping dan fasilitator program, serta unsur masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, Sekda bersama tim pelaksana aksi melakukan langkah-langkah kunci sebagai berikut. 1. Merancang agenda pelaksanaan, termasuk mengidentifikasi narasumber dan target peserta. 2. Menyiapkan dokumen pendukung berupa rancangan rencana kegiatan dan format komitmen hasil rembuk stunting. 3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi komitmen hasil rembuk stunting pada media dan berbagai kesempatan. Untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif terkait aksi 4 dan 5, serta aksi 6, 7, dan 8, pastikan Anda turut mempelajari lanjutan serial video 8 aksi konvergensi.